Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kurikulum pendidikan Islam, mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang beranggotakan Trizanis Briliansah dan Fatimah Nilda Sabila. Agenda style 1. Pengertian kurikulum. 2. Komponen kurikulum. 3. Kerangka dasar kurikulum. 4. Dasar kurikulum. 5. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Menurut para ahli, Ronald C. Dahl, kurikulum sekolah adalah muatan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah. Sedangkan menurut Maurice Dalton mengatakan bahwa kurikulum dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di bawah naungan sekolah. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata curir dan curer, yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen kurikulum. Ahmad Tafsir mengatakan bahwa suatu kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen-komponen. 1. Tujuan. 2. Isi. 3. Metode atau proses belajar mengajar. Dan 4. Evaluasi. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan yang menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasialis. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pembelajaran dan tujuan proses pembelajaran. 2. Komponen isi berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pembelajaran yang diberikan maupun aktivitas dengan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 3. Media. Media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media tersebut berupa materi dan bukan benda non-materi. 4. Strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan.
Dalam strategi termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dan lain sebagainya. Kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum terdapat landasan teoritis dan landasan filosofis. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. A. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. B. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. C. Pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. D. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, dan bangsa yang lebih baik. Landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan Standard Based Education dan teori kurikulum berbasis kompetensi Based Curriculum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satu pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat atau semester. Dasar kurikulum.
Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan sangat berperan dalam mengantar pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Untuk itu, kurikulum merupakan kekuatan utama mempengaruhi dan membentuk proses pembelajaran. Kesalahan dalam penyusunan kurikulum akan menyebabkan kegagalan suatu pendidikan dan penzaliman terhadap peserta didik. Herman Horney memberikan dasar bagi penyusun kurikulum terdiri atas 3 macam. 1. Dasar psikologis digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik. Dasar sosiologis digunakan untuk memenuhi tuntunan masyarakat terhadap pendidikan. 3. Dasar filosofis digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai. Al-Syaibani memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum Islam. 1. Dasar agama. Dasar ini hendaknya menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. 2. Dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakinkan sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. 3. Dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perorangan antara satu peserta didik dengan satu lainnya. 4. Dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir dan adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Kolum style. Al-Syaibani berorientasi pada Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Prinsip-prinsip menyeluruh universal, prinsip keseimbangan, prinsip-prinsip interaksi antara kebutuhan peserta didik, prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual antara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan sebagainya. Prinsip pengembangan dan perubahan sesuai dengan tuntunan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai absolut ilahiyah. Prinsip pertautan integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Menurut Zakia Darajat sebagai berikut. A. Prinsip relevansi dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup peserta didik. Relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang. Relevansi dengan tuntunan pekerjaan. B. Prinsip efektivitas, baik efektivitas mengajar peserta didik ataupun efektivitas belajar peserta didik. C. Prinsip-prinsip efisien, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. D. Prinsip fleksibilitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.